Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nenek moyang orang Jawa bikin dunia gempar. Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih atau 40,41% dari populasi manusia yang ada di Nusantara. Suku Jawa memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Suku Jawa tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa. Suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul dari suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi, ataukah mereka berasal dari pendatang? Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat kita lihat hingga kini. Teori-teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. Yang pertama adalah teori arkeolog T. Teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau ini. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul dari suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa ini, dan hasilnya DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu sama yang lain. Hal ini akhirnya yang dipercaya oleh para arkeolog sebagai asal-usul dari keberadaan suku Jawa. Teori yang kedua adalah sejarawan. Berbeda dengan kesimpulan dari pakar arkeolog, sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunani di negara Cina. Sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. H. Gens, mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara. Teori yang ketiga adalah babat tanah Jawa. Dalam babat tanah Jawa diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran kerajaan Keling pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun permukiman bersama para pengikutnya, yang kemudian pulau ini diberi nama Java Civeworo. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Teori yang keempat, surat kuno. Surat kuno Keraton Malang. Surat ini bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirimkan rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini, dan pada akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman jawi.
Kemudian teori yang kelima adalah tulisan kuno India. Asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan dataran Asia dan Australia, hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India, Aji Saka menjadi orang yang pertama kali yang menemukan dan menginjakan kakinya di tanah Jawa, sehingga Aji Saka beserta para pengawal dan juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu, yaitu wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi ikon dari suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit dilakukan selama semalaman suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai perlengkap pertunjukan, wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik gamelan khas Jawa serta nyanyian dari sinden, ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo sendiri adalah tokoh ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan. Suku Jawa juga memiliki senjata tradisional. Suku Jawa dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna dan bentuk yang unik. Salah satu senjata khas yaitu keris. Keris merupakan alat pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empu yang ditempa seperti diberi mantra-mantra atau doa-doa. Salah satu keris yang paling melegenda ialah keris Empu Gandring dalam cerita Ken Arok karena mampu menjadikannya sebagai penguasa kerajaan Singosari. Suku Jawa juga memiliki tarian tradisional. Beberapa tarian Jawa yang cukup populer hingga saat ini seperti sintren, kuda lumping, dan reog memiliki gerakan yang beraneka ragam, mulai dari lemah gemulai hingga sangat cepat. Tarian tersebut biasanya dimainkan saat ada upacara adat ataupun kegiatan lain seperti penyambutan tamu.